Presiden baru Suriah sekarang secara terbuka mengatakan bahwa Damaskus menginginkan perjanjian keamanan dengan Israel dan bahwa hal itu pada akhirnya dapat mengarah pada perdamaian yang lebih luas. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Ahmad Al-Shara mengatakan Suriah tidak mencari konfrontasi lagi, tetapi dia juga menetapkan batas yang tegas. Damaskus tidak akan melepaskan klaimnya atas dataran tinggi Golan. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Omar Al-Mukhtar, seorang jurnalis dan pembuat film asal Suriah. Omar, terima kasih sudah bersama kami di i24 News hari ini. Bagaimana ini akan berjalan secara teori? Israel merebut dataran tinggi Golan pada tahun 1967. Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut sejak masa jabatan pertama Trump. Bagaimana pembicaraan ini bisa maju ketika Suriah mengatakan dataran tinggi Golan tetap tidak bisa dinegosiasikan dan Israel menganggap wilayah itu sebagai milik Israel secara permanen? Terima kasih sudah mengundang saya kembali. Memang benar Presiden Ahmad Al-Shara sejak hari pertama kedatangannya di Damaskus sudah menegaskan bahwa dia ingin mengambil pendekatan diplomatik untuk menangani masalah apapun dengan Israel. Dan beliau telah menyuruhkan untuk mematuhi perjanjian tahun 1974. Yaitu perjanjian keamanan antara Suriah dan Israel, atau setidaknya versi yang diperbarui. Mereka telah bernegosiasi tentang hal itu. Dan di pemerintahan Suriah, doktrin pemerintahan baru itu mungkin di masa depan bisa mengarah pada perdamaian yang abadi. Tapi masalahnya di sini, seperti yang Anda sebutkan, adalah dataran tinggi Golan. Anda tahu, Israel menduduki dataran tinggi Golan pada tahun 1967. Dan sejak saat itu, Suriah terus meminta Israel untuk mundur dari dataran tinggi Golan dengan imbalan perdamaian. Masalahnya di sini adalah tidak ada pemerintahan di Suriah yang dapat menyerahkan wilayah Suriah atas dasar ini demi berdamai dengan Israel atau alasan lainnya. Jadi masalah ini harus diselesaikan karena itulah inti permasalahannya di sini. Inilah isu utamanya, yaitu dataran tinggi Golan. Inilah alasan mengapa Suriah dan Israel berada dalam keadaan perang sejak tahun 1967. Ini semua karena hal ini. Dan pemerintah Suriah telah menyatakan dengan jelas bahwa jika Israel setidaknya bisa mengakui fakta ini, mereka bisa segera memulai negosiasi untuk membangun perdamaian antara kedua negara. Dan omong-omong, perdamaian itu tidak bisa dihindari. Dan status quo tanpa perang, tanpa perdamaian antara Suriah dan Israel tidak bisa bertahan selamanya. Dan pada suatu saat kedua negara ini harus duduk bersama dan membahas semua masalah ini serta mencapai titik temu di mana semua pihak puas, baik dari segi keselamatan dan keamanan Israel maupun hak Suriah atas dataran tinggi Golan. Menurutmu pesan ini ditujukan untuk siapa? Dengan melakukan wawancara ini bersama Al Jazeera, apakah Presiden Al-Shara sedang berbicara kepada masyarakat Suriah di dalam negeri? Apakah dia berbicara kepada orang Israel? Atau dia berbicara kepada Washington yang sedang mendorong kesepakatan keamanan ini? Tidak, saya rasa dia memang sudah mengirimkan pesan kepada Israel sejak awal. Maksud saya, untuk rakyat Suriah, dia tahu bahwa opini publik di dalam Suriah cukup siap untuk langkah seperti itu, untuk berdamai dengan Israel. Kami sudah muak dan lelah dengan perang. Tidak ada yang menginginkan perang. Dan omong-omong, jika perdamaian tercapai antara Suriah dan Israel, itu akan menjadi negara Arab pertama yang menandatangani kesepakatan damai nyata dengan Israel, didukung dan didorong oleh rakyat banyak. Ini berbeda dengan kesepakatan damai yang pernah ada sebelumnya dengan beberapa negara tetangga, yang hanya melibatkan pemerintah. Sekarang kita memiliki perdamaian dengan rakyat, bukan hanya pemerintah, karena perdamaian itu akan didukung oleh rakyat. Dan ya, Ahmad Al-Shara telah mengirimkan pesan-pesan ini kepada Israel sejak hari pertama. Mari kita duduk bersama. Jika Anda memiliki kekhawatiran keamanan, kami siap untuk mendengarkan. Saya telah berbicara dengan beberapa pejabat Suriah selama kunjungan saya ke Damaskus dalam beberapa bulan terakhir. Mereka semua setuju bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan berbicara. Jika Israel memiliki kekhawatiran keamanan, mereka dapat membahas kekhawatiran tersebut. Namun pada saat yang sama, mereka perlu mempertimbangkan situasi saat ini di Suriah. Sehingga kedua negara dapat mencari solusi bersama. Manfaat tersebut akan menguntungkan kedua negara dan membuat semua orang senang serta puas. Sebuah prospek yang baik untuk masa depan, senang dan puas. Saya bertanya-tanya apakah Israel dan Suriah bisa memiliki masa depan seperti itu? Omar Al-Mukhtar, senang sekali Anda bersama kami di i24 News. Tentu, sama-sama.